wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulini. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya bertujuan ingin mewawancarai seseorang guru, di mana ini merupakan tugas mata kuliah dari komunikasi antar pribadi. Nah, di sini saya sedang bersama narasumber saya, merupakan guru dari SMP swasta, SMP YP 2TD Kasikan. Mohon maaf Ibu, boleh perkenalkan namanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ibu Nadi, saya salah satu guru bahasa Inggris di SMP YP 2TG Kasikan, Kecamatan Tapundulu, Kabupaten Kampar. Nah, senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita. Amin. Apa nih yang bisa dibantu ini? Ngomong-ngomong nih, saya izin mewawancarai Ibu ya. Boleh. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang pendidikan karakter ya Ibu. Menurut Ibu ini pentingkah pendidikan karakter itu diterapkan di dalam pembelajaran? Sangat penting. Sangat penting sekali karena karakter itu kan modal utama bagi kesuksesan seseorang, tidak hanya pada peserta didik tapi juga pada kita semua manusia. Karena kalau kita tidak punya karakter yang baik, gimana kita bisa diterima oleh lingkungan kita gitu. Nah, jadi diawali dari peserta didiknya dulu. Nah, ketika peserta didik mempunyai karakter yang baik, saya yakin kedepannya mereka juga akan mudah untuk diterima di masyarakat. Itu saja. Jadi itu ya, pendidikan karakter itu penting bagi setiap seseorang. Ya. Nah, bagaimana nilai karakter yang Ibu tanamkan dalam pembelajaran di kelas itu? Nilai karakter yang ditanamkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah karakter jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada Sang Maha Kuasa, jujur kepada orang tua, dan jujur kepada lingkungan sekitar. Nah, kenapa harus jujur? Karena dengan jujur, apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah bisa diselesaikan. Tetapi ketika seseorang atau peserta didik tidak jujur, yang ada akan menimbulkan masalah baru. Nah, jadi tinggal kitanya lagi mau menyelesaikan masalah atau mau membuat masalah baru. Kalau memang menyelesaikan masalah, berarti biasakan hidup jujur. Karena kalau kita berbohong, hari ini kita berbohong, besok kita akan berbohong lagi, besoknya akan berbohong lagi. Kenapa demikian? Karena untuk menutupi bohong yang lama, kita harus berbohong lagi. Akhirnya begitu seterusnya. Nah, makanya tadi saya bilang ketika berbohong akan menimbulkan masalah baru. Tapi ketika kita jujur, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, insya Allah ada jalan keluarnya. Itu nilai karakter yang pertama itu jujur ya. Ya. Selain jujur, tentu tanggung jawab. Nah, selain jujur ada tanggung jawab. Setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab, terlebih-lebih pada peserta didik. Setiap peserta didik kan punya tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik apa? Yang pertama mungkin harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, ketika peserta didik tidak mematuhi peraturan sekolah, tentu akan ada feedback atau ada sanksi atau ada dampak dari ketidaktanggung-jawabannya. Contoh sederhana, seorang peserta didik punya tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Ketika beliau tidak mengerjakan tugasnya, tentu pasti ada dampaknya. Paling tidak dampak yang paling terlihat apa? Tentu nilai yang tidak didapatkan. Nah, jadi sangat penting bagi peserta didik untuk memiliki karakter yang jujur dan karakter yang bertanggung jawab, di samping karakter-karakter lainnya. Iya. Nah, dari nilai karakter yang Ibu tanamkan ini mestinya harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran itu di kelas menurut Ibu?
setiap tindakan atau harapan itu pasti ada tujuan, terutama dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter diterapkan dalam pembelajaran tentu ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah membangun jiwa peserta didik untuk memiliki karakter yang baik. Karena seperti saya bilang tadi, karakter yang baik ini adalah modal utama bagi kesuksesan seseorang. Ketika dia tidak punya karakter yang baik, akan sulit untuk diterima di lingkungan masyarakat. Nah, sepandai-pandainya orang, sepintar-pintarnya orang, dari segi pengetahuan, ketika dia tidak punya karakter yang baik, sampai kapanpun masyarakat tidak akan bisa menerimanya. Tetapi sebodoh-bodohnya orang dalam akademiknya, dalam pengetahuannya, ketika dia mempunyai karakter yang baik, tentu akan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, makanya tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membangun jiwa atau karakter peserta didik ini untuk mampu dan bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana cara Ibu menerapkan nilai karakter di dalam kelas? Cara menerapkannya tentu diawali dari diri sendiri, dari si pendidik, dari gurunya. Ya. Bagaimana mungkin kita meminta siswa untuk bisa memiliki karakter yang baik, untuk bisa memiliki tanggung jawab yang baik, kalau kita sendiri gurunya tidak memberikan contoh yang baik pula. Contoh, guru meminta siswa untuk tidak datang terlambat, sementara kita guru sendiri datangnya terlambat. Bagaimana mungkin kita bisa meminta siswa untuk memiliki tutur sapa yang lembut, bahasa yang sopan, sementara kita sendiri terkadang membentak anak atau membuli anak. Nah, jadi karakter yang baik itu terlebih dahulu ditunjukkan oleh guru, kemudian ditiru oleh siswa. Karena seperti kata orang tua dulu ya, bahwa guru itu adalah tolak ukur, role model bagi peserta didik. Sampai ada ungkapan katanya, kalau guru kencing berdiri, maka siswa kencing berlari. Artinya apa gitu? Bahwa kebaikan seorang guru belum tentu bisa dilebihi oleh anak gitu. Tetapi kekurangan guru bisa jadi dilebihi oleh muridnya atau siswanya. Jadi terlebih dahulu karakter gurunya dulu nih yang dibangun. Bisa nggak jadi panutan bagi peserta didiknya. Ya gitu cara menerapkannya. Nah, hal apa yang harus disiapkan untuk menerapkan pendidikan karakter di dalam pembelajaran sekolah? Hal apa yang harus dipersiapkan sebelum menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran? Iya, sebelum menerapkannya tentu yang pertama guru harus menyampaikan kepada siswa apa manfaat dari pendidikan karakter, kemudian apa tujuan dari pendidikan karakter. Lalu peserta didik dengan pendidik membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan karakter apa yang akan dikembangkan dalam kehidupan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, contohnya mungkin pendidikan karakter kolaboratif atau bekerja sama. Nah, seorang pendidik harus dapat menyampaikan atau memberikan gambaran kepada peserta didik apa sih manfaatnya dari kolaboratif tersebut. Kemudian karakter yang critical thinking. Nah, tujuannya apa? Dengan critical thinking diharapkan nantinya peserta didik ketika menghadapi suatu masalah, mereka tidak gampang putus asa untuk lari dari masalah, dan mereka akan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian pendidikan karakter yang jujur. Nah, dengan kejujuran seperti saya ungkapkan tadi, dengan kejujuran sebesar apapun masalah dapat diselesaikan. Tapi ketika mereka berbohong, maka akan menimbulkan
masalah yang baru pula. Nah, maka pendidik harus dapat menentukan, harus dapat berkomitmen dengan peserta didik apakah mereka mau menyelesaikan masalah atau mau menambah masalah baru. Jadi secara tidak langsung pendidik juga mengajarkan kepada peserta didik untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Jadi dari aturan-aturan yang ibu buat, ada nggak murid yang melanggar aturan tersebut? Ya banyak sekali, itu manusiawi. Jadi bagaimana ibu menghadapi hal tersebut? Apakah apa yang ibu lakukan? Yang pertama, melakukan pendekatan. Apa sebabnya anak melakukan pelanggaran? Nah, kemudian setelah itu kita merefleksi diri juga gitu loh. Apakah anak melakukan pelanggaran karena gurunya sendiri yang salah atau memang karena anaknya yang salah gitu. Jadi tidak semata-mata langsung menjudge atau memvonis ini anak salah, belum tentu. Terkadang kita seorang guru ini tanpa kita sadari, kita sendiri yang membuat anak ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kalau sudah melakukan pendekatan, dapat inti permasalahannya atau sebab masalahnya, maka pendidik harus berusaha bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi intinya seorang guru jangan terlalu mudah menjudge peserta didik. Ketika dia salah, cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan. Nah, setelah tahu apa akar penyebab masalahnya, maka coba cari solusinya. Nah, bagaimana solusi alternatifnya? Gitu. Nah, dari penerapan nilai karakter di dalam kelas itu, apa harapan yang ibu inginkan dari pendidikan karakter yang diterapkan? Harapan itu pasti ada ya. Namanya sebuah tindakan, sebuah keputusan, sebuah rencana, pasti ada harapannya. Ketika kita menerapkan pendidikan karakter bagi peserta didik, tentu kita berharap nantinya peserta didik kita ini memang memiliki karakter-karakter yang memang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Karena seperti saya bilang tadi, sepintar-pintarnya orang kalau tidak punya karakter yang baik tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sebodoh-bodohnya orang kalau dia punya karakter yang baik akan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi karakter yang baik ini adalah tolak ukur untuk jembatan bagi seorang peserta didik untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, jadi harapannya ketika mereka punya karakter yang baik dapat memberikan mereka kesuksesan untuk masa depannya. Itu dia. Oke, baik Ibu Nani, terima kasih atas ilmu atau sharing-sharing yang Ibu berikan kepada kami semua. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi pendengar ataupun bagi semuanya. Nah, sebelum di akhir ini, apakah ada quote yang mungkin bisa didengarkan? Quote-nya untuk kita semua ya, bahwa jadilah insan yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Karena kalau sudah kita punya iman, tentu kita harus bertakwa. Ketika kita sudah bertakwa, pasti ada tanggung jawab di dalamnya. Dan saya yakin kita semua insya Allah bisa menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Ya. Bagus ya, terima kasih Ibu Nani. Oke, Nurul, mudah-mudahan dialog kita hari ini bermanfaat untuk Adi sendiri, bermanfaat juga untuk yang mendengar atau yang menonton video kita kali ini. Dan saya berharap kita semua bisa menjadi insan yang bermanfaat pula untuk orang lain. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.